Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 27 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah tugas penggembalaan. Ada cerita menarik dari seorang guru agama di salah satu wilayah keuskupan di Pulau Kalimantan. Tempatnya berkarya jauh dari keramaian kota. Dengan segala keterbatasan fasilitas pribadi maupun gereja, ia berusaha menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh semangat, tentu dengan beberapa rekan sesama seprofesi, bahkan bersama awam sukarelawan. Beberapa saat lalu, ia berkisah bahwa perjuangan serta pemberian dirinya selama ini membuahkan hasil, yakni telah banyak masyarakat asli setempat yang telah dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Menjadi gembala tidak hanya tugas dari uskup dan para imam. Para guru agama atau katekis dapat menjalankan peran tersebut di wilayah gerejani yang sangat terbatas jumlah imamnya. Para uskup, imam maupun guru agama atau katekis diharapkan mengarahkan umat agar menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pintu keselamatan jiwa. Para uskup, imam dan guru agama atau katekis juga diharapkan menjadi teladan iman bagi semua domba gembalaannya. Ketika para uskup, imam dan guru agama atau katekis menyuarakan pengajaran, mereka didengar karena dikenal sebagai pribadi-pribadi yang bijak pribadinya dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudariku terkasih, memperkenalkan Kristus kepada sesama yang belum mengenal Kristus bukanlah pekerjaan yang ringan. Para pewarta diharapkan siap bertarung dengan berbagai tantangan di medan pewartaan serta tanggapan yang beraneka bentuk dari sesama manusia. Mewartakan Kristus melalui pengajaran dan kesaksian hidup membutuhkan daya juang dari para pewarta agar mampu menciptakan kreativitas dalam berpastoral atau berkatekese demi tujuan pewartaan tersebut. Pengalaman Barnabas dan Saulus saat di Antiokhia menjadi inspirasi bagi para pewarta zaman sekarang untuk terus berjuang mewartakan Kristus, Sang Penyelamat umat manusia di seluruh dunia. Semoga demikian. Amin.